Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, Zaid bin Haritsah adalah anak angkat sekaligus sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Bahkan saking cintanya Rasulullah kepada Zaid, sampai-sampai Zaid dijuluki dengan Zaid al-Hub atau Zaid tercinta. Julukan ini diberikan kepada Zaid karena besarnya rasa cinta Rasulullah kepada Zaid bin Haritsah. Salah satu keistimewaan Zaid bin Harits adalah beliau merupakan orang kedua yang memeluk Islam. Zaid memeluk Islam setelah Sayyidah Khadijah istri Rasulullah. Bahkan sahabat seiman, saking istimewanya Zaid ini, beliau punya satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh sahabat Nabi yang lainnya. Apa itu kelebihannya? Zaid adalah satu-satunya sahabat Nabi yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Kalau kisah tentang sahabat tentu banyak disebutkan di dalam Al-Quran, tapi kalau namanya langsung yang tertulis hanya ada Zaid bin Haritsah. Nama Zaid diabadikan di dalam Al-Quran, tepatnya di surah Al-Ahzab ayat 37. Namun sebelum kita lanjut ke kisahnya, kami mohon untuk mendengarkan kisah ini sampai selesai agar setiap kalimat yang kami sampaikan bisa dipahami dengan baik dan tidak terjadi kesalahpahaman. Oke, yuk langsung aja kita masuk ke kisahnya. Zaid bin Haritsah lahir pada tahun 576 Masehi atau tepatnya 47 tahun sebelum peristiwa hijrah ke Madinah. Ayahnya bernama Haritsah bin Sahil, seorang kepala suku Bani Kalb yang sangat dihormati dan disegani. Sedangkan ibunya bernama Suda binti Ta'bah, seorang wanita terhormat dari kalangan Bani Tai. Dari sini aja udah kelihatan banget kan kalau Zaid ini bukan keturunan orang sembarangan. Beliau lahir dari keluarga yang sangat terhormat dan memiliki status sosial yang tinggi. Kalau sekarang Zaid ini bisa dibilang kayak anak yang lahir dari keluarga bangsawan. Beliau punya nama besar, dihargai banyak orang dan disegani oleh kaumnya. Pokoknya kehidupan beliau ini sempurna banget lah. Hingga pada suatu hari terjadilah sebuah peristiwa yang mengubah kehidupan Zaid bin Haritsah. Zaid yang awalnya hidup sebagai anak bangsawan dan serba berkecukupan, tiba-tiba saja berubah menjadi seorang hamba sahaya atau budak yang dapat diperjualbelikan. Loh, kok bisa jadi gini ceritanya? Ketika Zaid bin Harits baru berusia 8 tahun, beliau diajak oleh ibunya pergi ke tempat Bani Ma'an. Mereka pergi ke sana hanya berdua saja. Ayah Zaid waktu itu nggak sempat nemenin mereka karena ada kesibukan yang nggak bisa dia tinggalkan. Ketika Zaid dan ibunya sampai di pemukiman Bani Ma'an, tiba-tiba Bani Ma'an ini diserang oleh suku yang memusuhi mereka. Serangan ini membuat penduduk Bani Ma'an panik. Mereka langsung lari kocar-kacir berusaha untuk menyelamatkan diri. Melihat penduduknya udah kocar-kacir, suku yang menyerang ini pun langsung menjara seisi kota. Setelah mengambil barang-barang berharga yang ada di sana, mereka pun mulai menyandra orang-orang dari suku Ma'an dan juga menculik anak-anak kecil yang bisa mereka temui. Salah seorang anak yang berhasil mereka culik adalah Zaid bin Haritsah. Dari sinilah Zaid kecil mulai terpisah dan dibawa pergi oleh suku penyerang sebagai tawanan. Sejak peristiwa penculikan itu, kehidupan Zaid pun langsung berubah total. Dari seorang anak yang merdeka keturunan bangsawan, kini mulai diperjualbelikan sebagai seorang budak. Zaid pun mulai melayani majikan yang membelinya dari satu majikan ke majikan yang lainnya. Sampai akhirnya majikan terakhir Zaid membawa beliau ke sebuah pasar yang dikenal dengan nama Pasar Ukas. Di sana Zaid mulai ditawarkan kepada orang-orang yang sedang mencari budak. Dari sekian banyak pengunjung, akhirnya ada seorang pemuda yang tertarik untuk membeli Zaid. Pemuda itu bernama Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini adalah sepupu dari Khadijah binti Khuwailid. Dan Khadijah binti Khuwailid ini adalah seorang wanita mulia yang nantinya menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Hakim membeli Zaid, dia pun langsung membawa Zaid pulang ke rumahnya. Sejak saat itu, Zaid pun mulai bekerja sebagai budak di rumah Hakim bin Hizam. Hingga pada suatu hari, Hakim bin Hizam ini pergi mengunjungi Khadijah binti Khuwailid. Waktu itu, Khadijah sudah dikenal sebagai wanita yang sangat kaya raya di kota Mekah. Nah, setelah berkunjung ke rumah Khadijah, Hakim pun menyerahkan Zaid kepada Khadijah sebagai hadiah. Dengan senang hati, Khadijah pun menerima Zaid dan menjadikannya sebagai pelayan. Dari sinilah kehidupan baru Zaid bin Haritsah dimulai. Setelah
Setelah beberapa waktu Zaid tinggal di rumah Khadijah, Khadijah pun mulai merasa terkesan dengan Zaid bin Haritsah. Khadijah memperhatikan kalau Zaid ini bukan budak biasa. Dia terlihat begitu rajin, cerdas, dan juga sangat cekatan dalam menyelesaikan semua pekerjaannya. Karena merasa kagum sekaligus penasaran, Sayyidah Khadijah pun mulai membuka pembicaraan dengan Zaid dan mulai menanyakan tentang kehidupannya. "Wahai Zaid, siapa sebenarnya dirimu? Kenapa engkau bisa menjadi seorang budak?" Mendengar pertanyaan itu, Zaid pun langsung menceritakan apa yang sudah dialami. Zaid bin Harits mulai menceritakan bagaimana awalnya dia diculik ketika sedang bersama ibunya di wilayah Bani Ma'an. Lalu beliau juga menyampaikan bagaimana beliau diperjualbelikan dari satu majikan ke majikan yang lainnya. Zaid terus menyampaikan apa yang dialaminya kepada Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah yang mendengar cerita Zaid langsung merasa iba sekaligus terharu. Oleh karena itu, Sayyidah Khadijah pun selalu memperlakukan Zaid dengan sangat baik. Meskipun Zaid masih berstatus sebagai seorang budak, beberapa waktu pun berlalu, sampai akhirnya Sayyidah Khadijah yang sebelumnya adalah seorang janda, sekarang sudah melepaskan masa lajangnya dengan menikahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah resmi menjadi pasangan suami istri, Sayyidah Khadijah menghadiahkan seorang budak miliknya kepada Rasulullah. Budak yang dihadiahi Khadijah kepada Rasulullah itulah Zaid bin Haritsah. Maka sejak saat itu Zaid pun mulai menjadi pelayan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di awal Zaid menjadi pelayan Rasulullah, dia sempat merasa sedih dan beberapa kali sempat menangis karena rindu kepada ayah dan ibunya. Tapi pada saat itu Zaid sendiri nggak bisa berbuat apa-apa karena dia sendiri nggak tahu di mana keberadaan orang tuanya. Sampai akhirnya ketika Zaid melihat bagaimana Rasulullah memperlakukannya secara perlahan, kesedihan Zaid pun mulai sirna. Meskipun Zaid seorang budak milik Rasulullah, tapi Rasulullah nggak pernah sekalipun memperlakukan Zaid seperti budaknya. Beliau justru sangat menyayangi Zaid, bahkan beliau menganggap Zaid seperti anaknya sendiri. Padahal waktu itu Rasulullah belum diangkat menjadi seorang Rasul, tapi orang-orang yang ada di sekitarnya udah merasakan betapa mulianya akhlak beliau. Rasulullah selalu berlembah lembut dan penuh kasih sayang kepada siapapun, termasuk kepada Zaid bin Haritsah. Nah, karena kebaikan Rasulullah inilah, Zaid pun mulai merasakan kehangatan keluarga yang udah lama tidak dia rasakan. Zaid yang awalnya sering menangis dan selalu ingin pulang ke rumahnya, lama-kelamaan mulai betah tinggal bersama Rasulullah. Dari hari ke hari, hubungan Zaid dengan Rasulullah semakin dekat, dan berkat kedekatannya inilah, Zaid pun tumbuh menjadi seorang pemuda yang penuh kejujuran dan berakhlak mulia. Sementara itu di tempat lain, Ibunda Zaid terus-terusan menangis meratapi nasib putranya yang hilang. Karena selain kehilangan putranya, SDA juga tidak tahu apakah Zaid masih hidup atau sudah wafat. Begitu pula dengan sang ayah Haritsah. Ia tidak pernah lelah berusaha mencari anaknya dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya. Setiap kali ada kafilah dagang yang dia temui, dia pasti bertanya tentang putranya. "Apakah di antara kalian ada yang melihat anakku Zaid ciri-cirinya begini dan begini?" Semua tanda-tanda fisik Zaid ia sebutkan dengan penuh harap. Namun sayangnya saat itu nggak ada seorang pun yang tahu di mana keberadaan Zaid. Haritsah hanya bisa berikhtiar dan terus melanjutkan pencariannya. Meskipun setiap orang yang dia tanya selalu menjawab dengan jawaban yang sama, "Kami tidak tahu." Tapi Haritsah tidak pernah menyerah. Dia terus mencari dan berharap suatu saat Zaid pasti bisa ditemukan. Dalam kesedihannya, Haritsah terus melantunkan syair untuk menghibur dirinya. "Aku tangisi Zaid, aku tidak tahu apa yang sedang dia kerjakan. Masih hidupkah dia hingga aku bisa berharap atau ajal telah menjemputnya? Demi Allah aku tidak tahu dan aku bertanya-tanya, apakah daratan yang telah membinasakannya atau pegunungan? Matahari mengingatkanku padanya saat terbit. Matahari juga menunjukkan kenangan tentangnya saat dia tenggelam. Jika angin berhembus menggelora, kenangan, alangkah panjang kesedihan dan ketakutan atasnya." Beberapa tahun pun berlalu, orang tua Zaid terus larut dalam kesedihan karena kehilangan putra tercintanya. Hingga pada suatu hari, datanglah kabar yang membuat wajah mereka kembali tersenyum. Zaid bin Harits ternyata masih hidup dan dia dalam keadaan sehat walafiat. Kabar tentang keberadaan Zaid ini disampaikan oleh rombongan Bani Kalb yang baru saja pulang dari Mekah. Ternyata ketika rombongan Bani Kalb ini sedang menunaikan ibadah haji di Mekah, secara tidak sengaja mereka sempat berpapasan dengan
Zaid bin Haritsah. Maka salah seorang dari rombongan itu langsung memberanikan diri dan mulai bertanya, "Wahai pemuda, apakah engkau Zaid bin Haritsah?" Mendengar pertanyaan itu, Zaid pun menjawab, "Ya benar paman, aku adalah Zaid, putra dari Harah." Jawaban Zaid langsung membuat suasana berubah menjadi harum. Orang-orang Bani Kalb ini nyaris nggak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Zaid, anak dari kepala suku mereka yang selama ini mereka cari-cari, sekarang berada tepat di hadapan mereka. Maka orang-orang Bani Kalb ini mulai berbicara dengan Zaid dan bertanya tentang keadaannya. Disinilah Zaid mulai menceritakan tentang kehidupannya selama ini. Zaid menampikan bahwa sekarang dia tinggal bersama keluarga yang sangat baik. "Saya diperlakukan dengan baik oleh mereka. Saya juga dalam keadaan sehat," ucap Zaid sambil tersenyum. Setelah berbicara panjang lebar dengan Zaid, rombongan Banial pun pulang ke daerah asalnya. Begitu sampai di sana, mereka langsung memberitahu Haritsah, ayah Zaid, tentang kabar gembira tersebut. "Wahai Haritsah, kami sudah bertemu dengan anakmu. Dia dalam keadaan sehat. Sekarang dia tinggal di Mekah bersama keluarga Muhammad." Haritsah yang mendengar informasi itu senang bukan main. Saat itu juga, Haritsah langsung mengajak saudara laki-lakinya untuk pergi ke Mekah dalam rangka menjemput Zaid. Maka, berangkatlah mereka berdua menuju ke kota Mekah. Begitu sampai di kota Mekah, mereka langsung menanyakan rumah Nabi Muhammad kepada orang yang mereka temui di sana. "Wahai Fulan, di mana rumah Muhammad yang dijuluki Al-Amin? Bisakah engkau tunjukkan rumahnya kepada kami?" ucap Haritsah kepada orang tersebut. Mendengar pertanyaan itu, orang ini pun langsung menunjukkan rumah Nabi Muhammad kepada Haritsah dan saudaranya. Begitu berjumpa dengan Rasulullah, Haritsah langsung menyampaikan maksud kedatangannya. "Wahai Muhammad, kalian adalah penduduk Mekah yang rela melepas orang menderita dan memberi makan tawanan. Aku dan saudaraku datang ke sini untuk menjemput putraku Zaid. Berikan aku kesempatan untuk menebus anakku itu. Berapapun bayaran yang kau minta, aku bersedia menebusnya." Mendengar ucapan Haritsah, Rasulullah berkata, "Aku tidak bisa memutuskan secara sepihak untuk mengembalikan Zaid kepadamu. Marilah kita tanyakan langsung kepada Zaid sehingga dia sendiri yang akan menentukan pilihannya. Kalaupun Zaid memilihmu, maka engkau tidak perlu membayar tebusan kepadaku." Haritsah dan saudaranya yang mendengar ucapan Rasulullah langsung merasa takjub sekaligus terharu. Mereka nggak pernah membayangkan bagaimana bisa toleransi yang begitu besar diberikan oleh seorang majikan untuk kebebasan budaknya. Dengan wajah yang berseri-seri, keduanya berkata, "Sungguh wahai Muhammad, engkau adalah laki-laki yang telah berlaku adil." Gak lama kemudian, Rasulullah pun memanggil Zaid dan berkata, "Wahai Zaid, apakah engkau mengenali mereka?" Begitu melihat ayah dan pamannya, Zaid merasa sangat bahagia. Maka Zaid pun menjawab, "Tentu saja aku mengenal mereka. Mereka adalah ayah dan pamanku." Setelah Zaid menyapa ayah dan pamannya, Rasulullah pun langsung bertanya kepada Zaid, "Wahai Zaid, mereka datang ke sini untuk menjemputmu. Apakah engkau bersedia pulang bersama mereka atau engkau tetap mau tinggal bersamaku?" Mendengar pertanyaan Rasulullah di hadapan mereka semua, Zaid berkata, "Wahai Muhammad, aku tidak akan memilih seorang pun untuk meninggalkanmu. Engkau adalah ayah dan pamanku. Wahai ayahku, aku tetap ingin tinggal di sini bersama Muhammad. Sesungguhnya dia telah memperlakukanku dengan begitu mulia." Mendengar jawaban Zaid, tidak terasa air mata mengalir di wajah Rasulullah. Dengan penuh haru, Rasulullah mengajak Zaid, Harah, dan saudaranya pergi ke halaman Ka'bah. Di dekat Ka'bah dan di hadapan banyak orang, Rasulullah berkata, "Wahai kaum Quraisy, saksikanlah, Zaid adalah putraku dan dia adalah ahli warisku.
Di hari inilah Zaid bin Haritsah dibebaskan statusnya oleh Rasulullah dari seorang budak menjadi anak angkat. Dan mulai hari ini juga, orang-orang mulai memanggil Zaid bin Haritsah dengan nama Zaid bin Muhammad atau Zaid anak Muhammad. Haritsah dan saudaranya yang melihat peristiwa itu langsung terharu. Mereka nggak menyangka kalau Rasulullah bakal menjadikan Zaid sebagai anaknya. Dan di saat itu juga, Haritsah ikhlas dan menerima keputusan anaknya untuk tinggal bersama Nabi Muhammad. Setelah itu, Haritsah dan saudaranya pun pulang ke kampung mereka dengan perasaan lega. Beberapa waktu pun berlalu, hingga pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril di Hira. Lalu, malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama kepada Rasulullah sebagai tanda bahwa beliau sudah diangkat menjadi seorang Rasul. Setelah turun dari Gua Hira, Rasulullah dengan tubuh gemetar luar biasa langsung menceritakan apa yang beliau alami kepada istrinya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidah Khadijah yang mendengar cerita Rasulullah terus meyakinkan Rasulullah bahwa beliau adalah utusan yang sudah dipilih oleh Allah. Untuk membuktikan keyakinan itu, Sayyidah Khadijah langsung memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad dan menjadi orang pertama yang memeluk Islam. Dan setelah Sayyidah Khadijah memeluk Islam, Zaid bin Haritsah juga mengikrarkan kepercayaannya kepada Rasulullah. Zaid sama sekali tidak merasa ragu atas kenabian ayah angkatnya itu. Maka, dengan demikian, Zaid pun menjadi orang kedua yang memeluk Islam. Bahkan, dalam riwayat disampaikan kalau dari kalangan budak, Zaid adalah orang pertama yang memeluk Islam. Setelah memeluk Islam, Zaid bin Haritsah selalu mendukung Rasulullah dalam menyebarkan dakwahnya. Salah satu kisah pengorbanan Zaid bin Haritsah saat menemani Rasulullah berdakwah adalah ketika Rasulullah memutuskan untuk berdakwah ke kota Thaif. Peristiwa ini terjadi pada bulan Syawal, tepatnya 10 tahun setelah Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Di tahun ke-10 kenabian ini, terjadi peristiwa yang sangat menyedihkan bagi Rasulullah. Sayyidah Khadijah, istri yang sangat beliau cintai, wafat di tahun ini. Kemudian disusul lagi oleh paman beliau Abu Thalib juga wafat di tahun yang sama. Maka, tahun ini pun dikenal dengan nama Amul Husni atau tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Sayyidah Khadijah dan Abu Thalib wafat, orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah semakin merajalela. Mereka terus mendiskriminasi, bahkan mempersekusi Rasulullah beserta kaum muslimin lainnya. Akibat dari perbuatan orang kafir Quraisy ini, Rasulullah pun mengalami kesulitan luar biasa dalam menyebarkan dakwah Islam di kota Mekah. Namun, meskipun begitu, Rasulullah tidak menyerah. Hingga akhirnya, beliau pun memutuskan untuk berdakwah ke kota Thaif. Kota Thaif ini letaknya sekitar 100 km dari kota Mekah. Jarak yang lumayan jauh kalau kita tempuh dengan kendaraan sekarang. Tapi, Rasulullah waktu itu pergi ke kota Thaif bersama Zaid bin Haritsah dengan berjalan kaki. Maka, berangkatlah Rasulullah dan Zaid bin Haritsah menuju kota Thaif. Rasulullah berharap semoga saja orang-orang Thaif mau menerima dakwah beliau. Setelah melewati perjalanan yang panjang, akhirnya Zaid dan Rasulullah sampai di kota Thaif. Begitu sampai, Rasulullah langsung mendatangi tokoh-tokoh kota Thaif lalu menyampaikan maksud kedatangan beliau. Tapi sayangnya, para pemuka kota Thaif ini malah menolak ajakan Rasulullah. Mereka nggak hanya nolak dakwah Rasulullah, mereka bahkan mencaci maki Rasulullah dengan kata-kata kasar. Bahkan, salah seorang dari mereka sempat berkata kepada Rasulullah, "Apakah Tuhanmu tidak menemukan orang yang lebih baik darimu untuk diutus?" Dan yang lebih parahnya lagi, sahabat seiman, para pemuka kota Thaif ini juga menyuruh penduduknya untuk melemparkan batu dan beramai-ramai mengusir Rasulullah dari kampung mereka. Zaid yang melihat Rasulullah dilempar seperti itu langsung menjadikan tubuhnya sebagai perisai untuk melindungi Rasulullah. Akibatnya, Zaid pun mengalami luka yang cukup parah di sekujur tubuhnya. Maka, akhirnya Rasulullah dan Zaid pun pulang ke Mekah dengan tangan kosong. Dan sejak kejadian di kota Thaif, Zaid bin Haritsah selalu mendampingi Rasulullah. Beliau selalu berada di sisi Rasulullah, baik dalam keadaan senang maupun susah. Begitu juga setelah hijrah ke Madinah,
Madinah, setiap kali ada peperangan bersama Rasulullah, Zaid selalu mengikutinya. Dimulai dari Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, hingga Perang Mu'tah, Zaid tidak pernah absen. Zaid tidak hanya mengikuti peperangan bersama Rasulullah, beliau juga selalu ditunjuk sebagai komandan perang oleh Rasulullah. Dalam hal ini, Sayyidah Aisyah berkata, Rasulullah tidak pernah mengirim Zaid ke medan perang kecuali beliau menunjuknya sebagai komandan pasukan. Begitu juga di Perang Mu'tah. Saat persiapan Perang Emta, Rasulullah menunjuk Zaid sebagai panglima utama untuk memimpin pasukan muslimin. Lalu, setelah itu Rasulullah bersabda, kalian harus mentaati apa yang dikatakan Zaid bin Haritsah. Jika Zaid gugur, maka posisinya akan diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dan jika Ja'far gugur, maka posisinya akan diganti oleh Abdullah bin Rawahah. Maka, berangkatlah pasukan muslimin yang berjumlah 3.000 pasukan di bawah kepemimpinan Zaid bin Haritsah menuju Balqa di wilayah Syam. Ketika pasukan muslimin sampai di wilayah Mu'tah, barulah mereka mengetahui kalau jumlah pasukan musuh sangatlah besar. Kalian tahu berapa jumlah pasukan musuh waktu itu? Jumlahnya 200.000 pasukan. Berapa kali lipatnya itu? Kaum muslimin waktu itu sempat merasa gentar. Siapa yang gak gentar coba? Jumlah musuh sebanyak itu kalau kita mungkin udah minta pulang duluan ya kan? Tapi dalam kebingungan itu, tiba-tiba Abdullah bin Rawahah berdiri lalu berkata, bukankah kalian semua ikut ke sini untuk berjihad? Lantas, apa yang membuat kalian gentar? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan surga? Mendengar ucapan Abdullah bin Rawahah, dalam seketika semua keraguan yang ada di hati kaum muslimin sirna. Zaid bin Haritsah yang ditunjuk sebagai panglima utama langsung mengatur strategi dan memerintahkan kaum muslimin untuk menyerang pasukan musuh di waktu subuh. Begitu waktu subuh datang, pasukan muslimin langsung menyerang sesuai dengan instruksi panglima tertinggi Zaid bin Haris. Maka pertempuran besar pun tidak terelakkan. Di hari pertama, strategi Zaid ini benar-benar berhasil. Banyak sekali pasukan musuh yang berguguran, sedangkan korban dari pasukan muslimin hanya sedikit. Maka Zaid pun terus menerapkan strategi yang sama di hari-hari berikutnya. Beliau memerintahkan kaum muslimin untuk menyerang musuh di waktu subuh dan berhenti ketika maghrib. Maka kemenangan demi kemenangan pun diraih oleh pasukan muslimin. Hingga ketika memasuki hari ke-6, panglima perang dari pihak musuh yang bernama Al-Hid mulai menyadari kalau hal ini terus dibiarkan, bisa-bisa kita akan kalah. Maka Al-Har pun langsung mengubah strategi perangnya. Lalu dia memerintahkan pasukannya untuk menyerang kaum muslimin sebelum waktu subuh. Maka pasukan musuh pun mulai menyelinap ke wilayah pasukan muslimin. Mengetahui pasukan muslimin sedang beristirahat, mereka pun langsung memutuskan untuk menyerang. Serangan ini sempat membuat barisan pasukan muslimin kacau balau. Ketika pasukan musuh melihat Zaid bin Haritsah yang sedang memegang bendera perang, mereka pun langsung menargetkan Zaid sebagai target utamanya. Tiba-tiba dari kejauhan, salah seorang dari pasukan musuh melemparkan tombak ke arah Zaid dan tombak itu berhasil menusuk dada Zaid bin Haritsah. Akhirnya sang panglima utama perang Mu'tah gugur di pertempuran tersebut. Zaid bin Haritsah, putra angkat Rasulullah yang sangat beliau cintai, gugur sebagai syuhada. Ketika mengenang Zaid bin Harits, Sayyidah Aisyah pernah berkata, andai saja Zaid masih hidup, Rasulullah pasti menunjuknya sebagai khalifah pengganti beliau. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.